Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas soal-soal perbandingan senilai dan berbalik nilai persiapan CPNS 2021. Nah, di sini kita akan menganalisis mana yang termasuk perbandingan senilai dan mana yang merupakan perbandingan berbalik nilai. Yang pertama, seorang pekerja memperoleh upah 288.000 untuk 6 hari kerja. Berapakah upah yang diterima pekerja tersebut jika ia bekerja selama 20 hari? Nah, ini yang dibandingkan adalah upah dengan waktu. Nah, di sini ditulis upah dengan waktu nih yang kita bandingkan. Upahnya 288.000 untuk 6 hari. Kemudian, berapakah upah yang diterima pekerja tersebut jika ia bekerja selama 20 hari? Upahnya yang ditanya. Karena yang ditanya, saya lambangkan X. Nah, untuk mengetahui apakah ini perbandingan senilai atau berbalik nilai, kita perlu tahu bagaimana hubungan antara upah dengan waktu itu sendiri. Untuk 6 hari, itu pekerja mendapatkan upah sebesar 288.000. Nah, untuk 20 hari ini semakin besar waktunya atau semakin banyak waktunya, tentunya upahnya juga semakin dengan hubungan yang seperti ini, semakin banyak waktunya, maka upahnya juga semakin banyak. Maka ini disebut perbandingan senilai. Nah, cara menghitungnya cukup sederhana, tinggal kita samakan saja seperti ini. 288.000 per X sama dengan 6/20. Kita kali silang, 6 kalikan X jadi 6X sama dengan 288.000 dikali 20. Atau X-nya sama dengan 288.000 dikali 20 dibagi 6. X-nya sama dengan, tinggal dicoret, 6 dengan 20, saya bagi 2, berarti 3, di sini 10. Kemudian 3 saya sederhanakan dengan 288, dapat 96. Jadi hasilnya adalah 96.000 dikalikan dengan 10/1 atau per satunya tidak perlu ditulis, sama dengan 960.000. Jadi upah selama 20 hari itu adalah 960.000 rupiah. Soal yang kedua, sebuah mobil dapat menempuh jarak 120 km selama 1,5 jam. Berapa waktu yang diperlukan oleh mobil tersebut untuk menempuh jarak 100 km? Nah, ini ada jarak dengan waktu. Jarak dengan waktu. Untuk menempuh 120 km itu butuh waktu 1,5 jam. Nah, agar waktunya itu tidak pecahan, maka akan kita rubah menjadi menit. 1,5 jam itu sama dengan 90 menit. 90 menit. Kemudian, berapa waktu yang diperlukan untuk menempuh jarak 100 km? Waktunya yang ditanya, berapa waktu? Berarti X. Gitu. Nah, sekarang kita analisis apakah perbandingan ini perbandingan senilai atau berbalik nilai. Jika jaraknya itu 120 kilo, waktunya 90 menit. Kalau jaraknya lebih sedikit, maka waktu yang diperlukan pasti lebih sedikit juga. Nah, maka ini disebut perbandingan senilai. Cara menghitungnya sama. Tinggal kita bandingkan, 120/100 sama dengan 90/X. Dikali silang, berarti 120 dikalikan dengan X sama dengan 90 kali 100. Atau X-nya sama dengan 90 kali 100 dibagi 120. Nolnya coret,
9 dengan 12-nya disederhanakan, dibagi 3. Itu hasilnya 3, dibagi 3, 4. Sehingga X-nya sama dengan 3 kali 100 dibagi 4. 100 dibagi 4 itu adalah 25, sehingga X-nya sama dengan 3 kali 25, atau X-nya sama dengan 75. Satuannya apa? Sama, menit. Jadi waktu yang diperlukan untuk menempuh jarak 100 km dengan kecepatan yang sama itu adalah 75 menit. Atau kalau dijadikan ke dalam jam berarti 1 jam 15 menit. Atau 1/4 jam. Lanjut ke soal nomor 3. Seorang pemborong memperkirakan dapat menyelesaikan pembangunan sebuah gedung dalam waktu 180 hari dengan 24 pekerja. Berarti yang informasi di sini ada waktu dan ada pekerja. 180 hari dengan 24 orang atau 24 pekerja. Jika pengerjaan gedung tersebut ingin diselesaikan 45 hari lebih cepat. Berarti yang tadinya itu perkiraannya 180 hari mau diselesaikan 45 hari lebih cepat. Berarti di sini waktunya adalah 180 dikurang 45 hari sama dengan 135 hari. Jadi di sini 135 hari. Maka banyaknya tambahan pekerja berapa? Yang tadinya 24 itu harus berapa? Kita misalkan ini adalah X dulu. Nah, sekarang kita analisis. Oke, untuk 180 hari pengerjaan itu butuh 24 pekerja. Nah, kalau waktunya itu semakin sedikit karena dipercepat, maka pekerjanya harus semakin banyak. Gitu, biar selesainya tepat waktu. Saya ulangi ya. Kalau waktunya itu semakin sedikit, maka pekerjanya harus ditambah, harus semakin banyak. Kalau waktunya semakin banyak, maka pekerjanya itu cukup sedikit aja. Gitu. Nah, perbandingan yang seperti ini disebut perbandingan berbalik nilai. Caranya tetap sama seperti yang tadi, 180/135 sama dengan. Nah, kalau perbandingan senilai tadi tinggal ditulis 180/135 sama dengan 24 per X sesuai tabel ya. Nah, kalau perbandingan berbalik nilai, salah satunya harus dibalik X per 24 gitu. Atau boleh yang depan yang dibalik. Berarti kalau yang di depan yang dibalik 135/180 sama dengan 24 per X. Jadi yang dibalik salah satu aja, perbandingan waktunya atau perbandingan pekerjanya. Cara menghitungnya sama, dikali silang. 135 kalikan X sama dengan 180 kali 24. Atau X-nya sama dengan 180 kali 24 dibagi 135. Oke, kita coret. Ini bisa dibagi 3. 24 dibagi 3 itu 8. 135 dibagi 3 itu 45. Sehingga X-nya sama dengan 180 dikali 8 dibagi 45. Ini dicoret, bisa kita bagi dengan 15. 180 bagi 15 adalah 12. 45 dibagi dengan 15, 3. Ini bisa disederhanakan lagi, 12 dibagi 3 itu 4. Sehingga X-nya sama dengan 4 kali 8, sama dengan 32. Nah, berarti untuk 135 hari itu butuh pekerja sebanyak 32. Yang ditanya adalah tambahan pekerjanya. Berarti tambahannya yang tadinya ada 24 pekerja, dia harus menyediakan 32 pekerja. Berarti tambahannya adalah 32 dikurang 24.
4 sama dengan 8 pekerja. Lanjut ke nomor 4. Seorang peternak mempunyai persediaan pakan yang cukup untuk 15 ekor ayam selama 12 hari. Berarti di sini ada ayamnya, boleh, sama ada waktunya. Nah, untuk 15 ekor ayam itu habis dalam waktu 12 hari. Berapa hari pakan tersebut akan habis jika banyak ayam bertambah 5 ekor? Nah, perkiraannya itu kalau ayamnya ada 15 akan habis dalam 12 hari. Nah, ternyata ayamnya itu nambah 5 ekor, yang tadinya 15 jadi 20 ekor. Waktu habisnya itu berapa hari? Kita misalkan X. Sekarang kita analisis. Jika ayamnya 15 itu akan habis dalam waktu 12 hari. Nah, kalau ayamnya bertambah, maka waktu yang diperlukan untuk menghabiskan pakan tersebut itu semakin cepat. Ayamnya bertambah, berarti waktu untuk menghabiskan lebih sedikit. Nah, perbandingan yang seperti ini disebut perbandingan berbalik nilai. Caranya sama, 15 per 20 sama dengan, ingat berbalik berarti ini ditukar ya salah satunya, X per 12. Caranya kali silang, 20X sama dengan 15 kali 12. Atau X-nya sama dengan 15 kali 12 dibagi 20. Dibagi 5, 15 dibagi 5, 3, 20 dibagi 5, 4. X-nya sama dengan 3 kali 12 per 4, 12 dibagi 4 itu 3, berarti X-nya sama dengan 3 kali 3 atau 9. Nah, berarti kalau ayamnya ada 20 ekor, itu akan habis dalam 9 hari saja. Nomor 5. Seorang pemborong memperkirakan dapat menyelesaikan pembangunan sebuah jembatan selama 80 hari dengan 36 pekerja. Berarti ini ada waktu, kemudian ada pekerja. 80 hari itu dengan 36 pekerja. Kemudian setelah proyek tersebut dikerjakan selama 20 hari, pekerjaan terhenti karena terkendala teknis selama 12 hari. Berarti yang tadinya itu punya target selesai dalam waktu 80 hari. Kemudian proyek itu sudah dikerjakan selama 20 hari. Nah, ini kerja. Terus karena ada kendala teknis, maka terhenti selama 12 hari. 12 hari berhenti. Agar pekerjaan jembatan tersebut selesai tepat waktu, berapa banyak pekerja yang harus ditambah? Berarti waktunya nih, biar selesai tepat waktu, berarti waktunya ini tinggal berapa hari? 80 waktu. 80 dikurang 20 dikurang lagi 12. 20 untuk pekerjaan awal, 12 itu karena terhenti. Sama dengan 48. Jadi sisa waktunya itu tinggal 48 hari. Kita tulis di sini 48 hari. Nah, karena waktunya itu tinggal 48 hari, pekerjanya harus berapa nih yang dipekerjakan? Kita misalkan X. Kita analisis. Kalau waktunya itu semakin sempit, udah mepet nih waktunya, maka pekerjanya harus semakin banyak biar selesai tepat waktu. Gitu. Nah, ini berarti perbandingan berbalik nilai. Yang satu semakin sedikit, yang satu semakin banyak harusnya. Nah, caranya 80 per 48 sama dengan, ini dibalik karena berbalik nilai, X per 36. Kita kali silang, 48X sama dengan 36 kali 80. Berarti X-nya sama dengan 36 kali 80 dibagi 48. X-nya sama dengan, kita coret 36 dengan 48 sama-sama dibagi 12. Ini 3, di sini
80 dibagi 4, 20. Berarti sisa 3 kali 20 atau X-nya sama dengan 60. Maka dengan sisa waktu 48 hari ini harus ada 60 pekerja. Yang ditanya adalah tambahannya. Berarti yang awalnya 36 itu harus ada 60 pekerja. Berarti tambahannya adalah 60 dikurang 36 sama dengan 24 pekerja. Nah, demikian pembahasan tentang perbandingan senilai dan berbalik nilai. Ada lagi variasi perbandingan senilai dan berbalik nilai yang akan kita bahas di video selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.